Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Haitami Akli. Pada hari ini kita akan kembali bersama belajar biologi. Sebelum kita masuki materi, alangkah terlebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tahu materi apa yang akan kita bahas pada hari ini? Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai sistem gerak pada manusia. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, coba kalian berdiri. Silakan kalian berdiri. Kemudian lakukan gerakan mengangkat tangan seperti ini. Lalu turunkan kembali. Angkat lagi. Nah, apa yang menyebabkan tubuh kita dapat bergerak dan berpindah? Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Makhluk hidup dikatakan bergerak apabila sebagian atau seluruh bagian tubuhnya mengalami perpindahan posisi atau perpindahan tempat. Bagaimana sistem gerak pada makhluk ini dapat terjadi? Umumnya, makhluk hidup melakukan gerakan karena adanya rangsangan. Sistem gerak pada manusia dan hewan berbeda dengan sistem gerak yang dimiliki oleh tumbuhan. Hal ini disebabkan pada organ tumbuhan berbeda dengan organ pada manusia dan hewan. Sistem gerak sendiri ialah sistem dalam tubuh yang terdiri dari persendian, otot, dan tulang-tulang yang bergabung membentuk rangka dan berguna untuk memberikan bentuk tubuh, memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas seperti berlari, berjalan, atau melakukan aktivitas lainnya. Gerak ini sendiri tidak terjadi begitu saja. Gerak terjadi melalui mekanisme yang rumit dan melibatkan banyak bagian tubuh. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari komponen apa saja yang berperan dalam proses gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Coba kalian perhatikan kedua gambar di samping. Apakah kalian tahu apa perbedaan dari kedua alat gerak ini? Manakah yang termasuk alat gerak aktif dan manakah yang termasuk alat gerak pasif pada kedua gambar di samping? Alat gerak aktif manusia ialah otot-otot yang menempel pada tulang dan rangka manusia. Sedangkan alat gerak pasif adalah sekumpulan tulang-tulang yang membentuk rangka. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai kedua alat gerak ini. Mari kita bahas yang pertama dulu, yaitu adalah alat gerak pasif. Apa tadi? Ya, betul. Alat gerak pasif adalah tulang-tulang yang membentuk rangka pada manusia. Rangka adalah susunan tulang-tulang dengan sistem tertentu. Rangka terletak dalam tubuh, terlindung atau terbalut oleh otot dan kulit. Rangka yang terdapat di dalam tubuh disebut dengan rangka dalam atau endoskeleton. Untuk mendukung fungsi gerak, selain didukung oleh kontraksi dan relaksasi otot, antara tulang dan ruas-ruas tulang satu dengan lainnya dihubungkan oleh persendian tulang. Pada persendian tersebut dilengkapi dengan tendon dan ligamen. Interaksi dari seluruh komponen pendukung gerak tersebut akan menghasilkan gerak tertentu dari suatu organisme. Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh PT Brata mempunyai bentuk beraneka ragam sesuai dengan kedudukannya dalam tubuh serta fungsinya. Secara umum, fungsi rangka adalah menunjang tegaknya tubuh sebagai alat gerak pasif, tempat melekatnya otot rangka, memberi bentuk tubuh, melindungi alat-alat tubuh dalam yang lemah,
tempat pembentukan sel-sel darah, dan sebagai tempat penimbunan mineral. Kalsium dan fosfor. Komposisi tulang hidup memungkinkan mereka tidak hanya ringan dan kuat, tetapi juga fleksibel. Tulang rusuk kita dapat menekuk beberapa sentimeter ketika terkena dampak, sementara tulang kaki kita dapat mendukung hingga 1 ton penuh tekanan tanpa patah, tetapi tulang kita memiliki fungsi khusus selain membawa tubuh kita dan melindungi organ kita di dalam tulang yang lebih besar. Sel-sel ini dapat menghasilkan sekitar 500 miliar sel darah per hari, menjaga sistem peredaran darah yang dipasok dengan sel-sel segar dalam sel-sel darurat. Bagian tubuh membutuhkan kalsium tambahan seperti dalam kasus patah tulang, maka tulang melepaskan jumlah yang dibutuhkan ke dalam aliran darah. Tetapi kualitas tulang yang benar-benar luar biasa adalah kemampuan mereka untuk beradaptasi dan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan aktivitas fisik individu, tergantung pada stres yang mereka terima di bagian tubuh tertentu. Seorang pelari akan mengembangkan tulang kaki yang sangat kuat, sementara seorang pemain tenis akan Rangka ini sendiri dibagi kembali menjadi dua, yaitu rangka skeleton aksial dan rangka skeleton apendikular. Skeleton aksial meliputi tengkorak, ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, dan tulang iga atau rusuk. Sementara skeleton apendikular meliputi tulang-tulang lengan, tulang telapak tangan, tungkai, telapak kaki, pinggul, dan bahu. Kemudian, alat gerak pada manusia yang kedua adalah otot. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya untuk berkontraksi. Otot bisa memendek jika sedang berkontraksi dan bisa memanjang jika sedang berelaksasi. Kontraksi otot terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. Relaksasi otot terjadi jika otot sedang beristirahat. Otot memiliki 3 karakter, yaitu kontraktibilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Kontraktibilitas yaitu kemampuan otot untuk memendek. Otot menjadi lebih pendek dari ukuran semula jika otot sedang melakukan kegiatan. Ekstensibilitas yaitu kemampuan otot untuk memanjang. Otot menjadi lebih panjang dari ukuran semula. Kemudian yang ketiga adalah elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula. Otot tersusun atas 2 macam filamen, yaitu filamen aktin dan filamen miosin. Kedua filamen ini menyusun yang namanya miofibril. Miofibril menyusun serabut otot, dan kumpulan serabut otot itu kemudian menyusun menjadi satu otot. Jenis-jenis otot sendiri terdiri dari otot lurik, yang umumnya melekat pada tulang sebagai daging sehingga disebut juga dengan otot rangka. Tebal dan protein tipis. Sarkomer dapat memanjang dan memendek. Protein tebal terdiri dari banyak miosin dan mempunyai garis tengah yang disebut dengan garis M. Filamen yang tipis terdiri atas aktin. Garis potongnya disebut dengan garis Z. Nah, karena itulah sarkomer dapat memanjang dan memendek. Meskipun antara filamen digambarkan dengan pergeseran, namun sebenarnya filamen miosin benar-benar menarik aktin sepanjang-panjangnya. Cross bridges atau jembatan yang menghubungkan antara aktin dan miosin menggerakkan tenaga untuk bergerak. Inilah yang disebut dengan kontraksi otot. Mekanisme kontraksi otot dimulai dengan ATP yang datang menuju miosin dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat.
Hal ini mengakibatkan kepala miosin menempel pada aktin dan membentuk cross bridges. Selanjutnya, ADP dan fosfat akan dilepas. Namun miosin akan tetap menempel sampai datang ATP baru menuju miosin. Dalam hal ini, otot melakukan relaksasi dan prosesnya akan berulang-ulang. Otot bisep terdiri dari dua bagian, yaitu bisep panjang dan bisep pendek. Otot trisep terdiri dari tiga bagian, yaitu trisep panjang, trisep lateral, dan trisep medial. Mekanisme otot bisep dan trisep ketika bekerja yaitu menggunakan gerak antagonis atau gerak yang berlawanan. Apabila satu otot mengalami kontraksi dan otot lainnya mengalami relaksasi, begitu juga sebaliknya. Selain otot bisep dan trisep, otot panggul juga mengalami pergantian pemanjangan. Prinsip kerjanya hampir mirip. Itu tadi merupakan materi mengenai sistem gerak pada tubuh manusia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem gerak pada manusia ada dua alat gerak. Yang pertama adalah alat gerak pasif yang terdiri dari tulang-tulang. Kemudian ada alat gerak aktif yang merupakan otot. Itu saja perjumpaan kita pada hari ini. Salah kira mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.